Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Putri bersama gue Dini. Jadi kali ini aku mau ngebahas bukan hanya produk parfum, tapi aku juga pengen kasih tahu, pengen sharing beberapa produk-produk yang lagi jadi favorit aku saat ini. Mulai dari makeup, rambut, sampai dengan perfume pastinya yang lagi belakangan ini sering banget aku pakai. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi awal-awal aku bikin video, kalau kalian yang emang nonton aku atau subscribe aku dari awal pasti tahu selain aku tuh sebenarnya ngebahas perfume, aku juga awal-awal tuh juga ngebahas beberapa produk kayak skincare, terus produk-produk makeup gitu. Tapi karena aku sadar, aku tuh emang lebih seneng ngulik-ngulik perfume, jadinya aku lebih banyak share tentang perfume. Tapi kali ini aku mau coba untuk nge-share apa yang lagi jadi favorit aku aja gitu ya. Selain perfume, di sini juga ada beberapa produk, ada produk makeup, ada produk untuk rambut juga, dan juga ada perfume dan juga hair mist di sini. Oke, aku mulai dari rambut dulu kali ya. Jadi aku tuh kan baru aja potong rambut gitu ya. Sebelumnya rambut aku kan panjang, jadi kalau setiap kali bikin video aku tuh tipikal yang sebenarnya males ngeblow apa segala macam. Jadi emang rambutku tuh pada dasarnya keriting gitu ya. Selama rambut aku panjang tuh aku hampir nggak pernah nyatok, beberapa tahun belakangan ini tuh aku nggak pernah nyatok. Dulu banget waktu aku pernah rambut pendek tuh aku emang sering nyatok, dan waktu dulu tuh aku pakai Philips. Tapi itu sebenarnya jujur aja nggak terlalu oke, nggak, kurang cepet sih buat nyatok rambut gitu dan kurang tahan lama. Dan akhirnya sebulan belakangan ini tuh aku pakai ini nih. Setelah aku lihat-lihat review di YouTube, aku keracunan dan akhirnya aku beli lipstick. Dan ini tuh lumayan banget ternyata pas aku pakai. Jadi untuk rambutku yang pendek kayak gini tuh 15 menitan doang aku nyatok, cepet banget. Itu aku emang pakai yang 200 lebih. Aku emang pakai yang 210 sampai 230 derajat Celcius ya. Dan ini tuh lumayan oke gitu karena dia tuh udah keramik sininya dan lembut banget, dan hasil nyatokannya lumayan lah, tuh kalian bisa lihat dari rambut aku yang ngembang itu ya, jadi lumayan bisa lurus, dan lumayan masih ada shiny-shiny-nya. Untuk harga 200 ribuan, ini oke banget. Cepet banget ngelurusinnya dan nggak bikin rambut tuh jadi kering banget gitu loh. Ini enak, ininya handle-nya juga enak. Kalau misalnya kalian pengen aku bikin review lengkap tentang yang satu ini, nanti tulis aja di kolom komentar ya. Siapa tahu next time aku pengen bikin review lengkap setelah pemakaian beberapa bulan gitu ya. Nah, karena rambutnya dicatok, otomatis tuh pasti buat kalian yang sering nyatok tuh tahu kalau rambut dicatok tuh ada bau-bau kayak bau gosong, bau kebakar gitu di rambut kita kan, bau-bau agak-agak smoky-smoky gitu. Nah, jadi makanya aku tuh jadi kayak lebih aware sama wangi rambut aku gitu setelah aku nyatok. Dulu waktu aku nggak pernah nyatok tuh udah keramas, udah pakai conditioner, aku ngerasa wangi rambut aku udah wangi-wangi aja. Tapi sekarang karena ada wangi kebakarnya, aku jadi kayak lebih peduli dan lebih sering pakai hair mist. Tapi sebelum pakai hair mist, biasanya aku juga pakai hair vitamin karena aku takut rambutnya rusak kalau sering dicatok, ya kan. Dulu tuh aku sebenarnya sempat pakai Macarizo hair mist yang ini nih, yang wanginya white musk. Tapi entah kenapa wangi white musk-nya ini tuh, di aku tuh aku kurang suka gitu wangi white musk-nya di sini, bikin pusing. Entah kenapa aku pakai tuh bikin pusingnya, aku udah beli berapa lama yang lalu dan ngabisinnya aja tuh kayaknya susah banget, aku jarang banget pakai. Ini juga biasanya paling anakku yang suka iseng-iseng suka pakein. Dan kemarin aku nyobain dari Natur yang hair vitamin yang olive oil dan vitamin E. Ini bisa buat hair sama scalp juga. Wanginya lumayan enak gitu. Iya, wanginya lebih ke arah sweet yang nutty gitu. Dan menurut aku tuh wanginya jauh-jauh lebih enak daripada wanginya white musk ini gitu. Enak banget, dan ini tuh sebenarnya wanginya tuh nggak yang bertahan begitu lama karena dia emang bukan hair mist ya. Dia cuman buat ngasih vitamin aja karena dia punya olive oil sama vitamin E. Jadi lumayan juga sih sebenarnya di rambut aku. Nah, pernah juga aku nyobain pakai vitamin rambut yang bulat-bulat itu yang kayak dari Ellipse gitu-gitu ya. Cuman jatuhnya tuh kalau kebanyakan tuh habis dicatok aku ngerasanya kayak malah lepek banget gitu loh hasil catokannya. Jadi aku lebih prefer sekarang tuh nyobain yang kayak gini dan lumayan works di rambut aku gitu. Setelah hasil dicatoknya jadi lumayan oke. Dan so far nih selama pemakaian ini aku lumayan suka. Aku udah pakai setengah botol lebih dan aku lumayan suka sih sama hair vitaminnya dari Natur ini. Selain itu, karena dia bukan hair mist sebenarnya, jadi wanginya tuh nggak yang terlalu tahan lama, aku butuh juga wangi tetap tahan lama. Jadi belakangan aku lagi sering pakai hair mist, dan hair mist yang aku lagi sering pakai itu sebenarnya kan aku punya beberapa, cuman yang lagi sering banget aku pakai yang ini nih, Love Rosy dari Mykonos, karena ini wanginya emang bener-bener yang, enak banget.
Ini kalau pengen lagi aroma yang rose, yang sweet rose creamy, yang mewah gitu, ini aku lebih seneng pakai ini. Siang bisa, malam juga bisa sih pakai ini. Tapi kalau misalnya aku pengen yang lebih creamy, floral, white floral gitu, aku bakal pakai Humans yang ini, yang Drops of Sunshine. Jadi ini yang lagi sering banget aku pakai belakangan ini, kayak di meja aku mereka berdua. Mereka berdua tuh kayak wajib abis catokan gitu-gitu dan setiap hari. Karena wangi bekas catokan itu jujur aja aku ngerasa itu bakal bertahan bahkan sampai besoknya tuh masih kayak ada wangi kebakarnya gitu. Gitu. Jadi kayak setiap hari, setiap pagi harus pakai hair mist dulu gitu sebelum beraktivitas. Nah, selama rambut aku lagi dicatok gitu. Nah, sekarang kalau untuk produk makeupnya, aku lagi suka banget pakai, ini nih, kita mulai dari bibir dulu kali ya, mungkin kalian ada yang lihat bibir aku lagi suka banget perpaduan warna, 2 warna lipstick ini, yaitu ini nih, Alate Glass Lip Tint. Nah, jujur aja aku tuh dulu-dulu jarang, hampir nggak pernah bahkan pakai lip tint, karena aku sadar diri, warna bibir aku tuh lumayan gelap. Jadi kalau misalnya pakai lip tint tuh kan biasanya dia cuman kayak ngasih warna tinta aja, tapi dia nggak nge-cover, bibir aku yang gelap gitu kan. Cuman ternyata setelah aku kenal sama si Glaze Lip Tint dari Alate ini, eh ternyata dia tuh lumayan bisa mengcover bagian pinggir-pinggir bibir aku yang lebih gelap. Jadi dia warnanya lumayan pigmented dan lumayan high coverage juga walaupun dia lip tint. Selain itu tuh dia ada efek glossy gitu yang bikin bibir tuh kayak kelihatan lebih sehat dan bener-bener bikin bibir jadi terasa lembab. Nah, waktu awal-awal diaplikasikan ada kerasa mint gitu, dingin-dingin, dan kalau aku jilat tuh dia ada sedikit kayak rasa manis-manisnya gitu loh. Seneng banget karena dia itu ternyata ada kayak skincare-nya gitu loh. Jadi ada vitamin E-nya, ada jojoba oil juga, terus ada hyaluronic acid yang bisa bikin kulit bibir jadi lembab gitu. Makanya kalau pakai ini tuh bukan cuman kayak kadang-kadang pakai lip tint berwarna merah, tapi habis itu kering-kering gitu kan. Nah, kalau ini enggak, jadi dia tetap ada glossy-nya. Nah, dia itu kalau kita kayak giniin gitu, dia memang nggak kiss proof, dia cukup transfer. Tapi yang dia transfer itu cuman kayak oily-nya aja. Setelah itu tuh kayak habis aku pakai, ini aku giniin, ini kan oilnya kayak nempel di tangan. Tapi warnanya tetap stain gitu loh di bibir aku. Makanya ini tuh menurut aku keren banget sih. Nah, ini yang punya aku ini shade-nya itu yang namanya rose rose tinted ya. Jadi warnanya tuh kayak warna-warna bunga rose gitulah pokoknya. Pink-pink gitu, dia lebih ke arah pink-pink gitu. Tapi kalau aku pengen yang agak ke tone down jadi warna nude gitu, aku biasanya kombinasikan ombrein pakai Alate yang lip veil. Nah, lip veil ini keren banget. Ini tuh lip cream. Lip creamnya juga bener-bener melembabkan. Walaupun dia creamy, tapi dia itu nggak berasa pakai lipstick atau lip cream sama sekali di bibir. Jadi bener-bener ringan dan berasa kayak nggak pakai apa-apa di kulit di bibir aku. Sama ini juga nggak berasa pakai apa-apa walaupun dia glossy gitu kan. Dan dia tuh juga melembabkan. Jadi tipikal yang nggak bikin bibir kita jadi kering. Nah, ini tuh yang punya aku yang shade-nya Rosalie dan menurut aku nih perfect banget warnanya buat dijadiin base ombre untuk jenis tipikal warna kulit kayak aku gitu. Nah, aku tuh nggak tahu sebenarnya gimana teknik buat ngeombre lipstick yang benar. Tapi kalau aku biasanya aku tuh pakai ininya dulu, lip tint-nya dulu karena dia lebih nge-stain warnanya di bibir. Baru abis itu pinggirannya tuh aku pakein warna ini yang lebih muda gitu. Jadi nanti warnanya tuh kayak bakal kecampur dan perpaduan warna mereka berdua itu menurut aku nih, ini adalah perpaduan warna mereka berdua. Keren banget menurut aku. Ini pas banget buat aku. Aku ngerasa ini pas banget buat warna aku. Dia nggak pucet tapi juga tetap ngebuat bibir tuh kelihatan kayak lebih muda aja gitu, kayak lebih ringan aja gitu makeupnya jatuhnya. Selain itu, mereka berdua ini juga biasanya aku suka pakai untuk jadi blush on gitu. Jadi aku nggak pakai blush on apa-apa lagi, udah pakai ini aja jadi blush on aku. Dan karena dia ada sedikit kesan glossy-nya gitu, jadi kayak pipi aku tuh jadi kesannya tuh kayak agak-agak glowing-glowing gitu kalau pakai ini. Nah, sama satu lagi yang aku lagi pakai belakangan ini juga tuh adalah nih brow on-nya dari Alate. Yang aku punya yang shade-nya dark cocoa. Kalau aku tuh sebenarnya alis aku tuh nggak terlalu aku nggak pinter bikin alis yang gimana-gimana karena basically alis aku tuh udah ada rambut-rambutnya udah lumayan tebel dan aku juga tipe yang nggak macem-macemin lagi, jadi aku cuman kayak nebel-nebelin aja di pinggir-pinggirnya, ngisi-ngisi yang kosong, udah gitu aja. Tapi yang pasti nih warna dark choco ini tuh lumayan pigmented, walaupun dia bukan yang hitam pekat gitu ya, dia lebih ke yang coklat, dark coklat lah gitu.
Yang aku senengnya adalah dia tuh lumayan tipis gitu loh ininya, apa namanya, jadi kita tuh kalau mau ngegambar, misalnya mau ngegambar, mungkin buat kalian yang alis-alisnya suka digambar-gambar gitu, bakal lebih oke gitu. Kalau aku sendiri buat ngisi-ngisi yang kosong pun oke banget ini. Dan dia juga teksturnya creamy, terus pigmented gitu, aku seneng banget. Dan untuk tipe-tipe yang udah ada bulu alisnya kayak aku gini tuh, ini tuh pulinya atau apa ya namanya, brush-nya ini tuh berguna banget buat kayak bikin warna alisnya jadi lebih natural gitu loh jatuhnya. Dan yang pasti produk-produknya Alate ini tuh udah BPOM semua dan mereka itu, vegan dan juga cruelty free dan untuk harga yang lumayan terjangkau ini kualitasnya oke banget sih. Dan dia juga produk lokal. Pokoknya buat kalian yang penasaran nanti aku taruh linknya, link produk-produknya Alate di description box, kalian bisa langsung cek aja di situ. Oke, kita lanjut ke produk berikutnya. Nah, ngomong-ngomong soal makeup, nggak aci kalau nggak ngomongin complexion. Nah, udah lama banget sebenarnya aku tuh pengguna Maybelline, Fit Me gitu ya, Fit Me Foundation dan aku juga suka banget sama Maybelline, Superstay Foundation, tapi nggak tahu kenapa Superstay Foundation kan udah susah nyarinya ya. Tapi untuk sehari-hari tuh aku suka banget, aku sampai punya banyak banget Maybelline Fit Me, dan yang cocok sama aku tuh biasanya shade 128 atau 220. 220 kalau lagi agak gelap aku biasanya pakai 220, tapi karena kalau Maybelline Fit Me itu kan dia lumayan oxidize gitu ya, jadi aku biasanya pakai yang tingkat lebih cerah tuh yang 128. Aku sampai beli yang begini-begini juga untuk kalau bawa-bawa gitu kan. Cuman belakangan ini tuh aku lagi beralih ke produk yang harganya lebih terjangkau, yaitu ini nih, Pixi yang serum foundation ini. Dan ternyata ini nggak kalah oke sama Maybelline. Ini tuh ini yang lagi aku pakai ini adalah dia nih. Dia tuh bikin kulit aku tuh, finish-nya tuh jadi lebih kayak glowing menurut aku, tipikal yang glowing, tapi juga masih bisa meng-cover beberapa, bekas-bekas jerawat kayak gitu-gitu, walaupun nggak yang full coverage ya, kalian mungkin masih bisa ngelihat sedikit apalagi di kamera gitu ya, beberapa, apa, bekas-bekas. Tapi menurut aku ini tuh kayak healthy banget gitu dan kemarin tuh kan waktu aku beli ini tuh sebenarnya blind buy, artinya aku tuh belum nyobain shade-nya cocok atau enggak kira-kira bla 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 gitu kan. Terus aku coba-coba aja, aku pilih yang shade-nya natural beige warna 03 gitu dan ternyata dia cocok di kulit aku, tuh. Setingkat lebih cerah sih daripada kulit aku, tapi oke lah gitu kalau misalnya dibandingin tangan ya jadinya lebih terangan dikit yang muka ya, tapi masih oke gitu menurut aku, nggak belang banget juga gimana. Dan ternyata formulanya tuh oke banget di kulit aku gitu. Nggak yang super long lasting, tahan lama bla bla bla. Kalau mau yang long lasting aku lebih prefer yang Maybelline Superstay itu long lasting banget dan high coverage banget. Tapi untuk daily, untuk sehari-hari ini udah oke banget. Apalagi dia udah ada SPF 50 sama PA+++. Jadi kalau misalnya buru-buru pun nggak sempet pakai sunscreen, udah pakai ini aja. Ngomong-ngomong soal SPF aku jadi inget, aku juga mau kasih tahu kalian SPF yang aku lagi suka banget yaitu ini nih, Hana Sui Collagen Water Sunscreen. Ini tuh SPF, 50 dan PA-nya udah plus 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 plus. Itu kan kalau PA itu setahuku yang lebih ngelindungin kulit, sorry kalau aku salah ya, tapi dari UVA yang which is itu yang bisa bikin penuaan kan. Jadi ini tuh udah PA plus 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 dan harganya 30 ribuan doang segini. Aku udah ngabisin segini. Saking sukanya sama produk ini dan masih punya backup botolnya satu. Jadi ini tuh teksturnya gel, tapi dia tuh, tuh gel, tapi dia tuh kayak langsung menyerap ke kulit gitu loh. Dan dia nggak ada white cast-nya, terus lembut dan bisa moisturizing kulit juga, terus dia juga ada kolagen juga deh kayaknya. Iya ada kolagennya juga. Pokoknya ini adalah SPF enak ya menurut aku yang selama ini udah aku pakai cobain dan aku selalu pakai ini setiap hari apalagi kalau aku tuh setiap hari kan antar jemput anak sekolah siang-siang bolong itu udah pasti harus banget minimal pakai ini kalaupun males pakai makeup. Makeup aku tuh sehari-hari tuh biasanya emang cuman ini doang, aku jarang pakai makeup mata, makeup mata aku tuh cuman satu, yaitu maskara aja. Karena aku sebenarnya udah ada bulu matanya, aku cuman pengen bikin bulu matanya lebih lentik aja sama lebih kayak matanya biar lebih oke aja gitu biasanya dan nggak mau ribet. Nah, dulu aku suka banget nih sebenarnya pakai Wardah Expert, terus aku sempet tergoda sama L'Oreal yang pink itu, cuman ternyata itu nggak seoke ini, padahal harganya 2 kali lipatnya ini. Nah, akhirnya aku balik lagi ke Wardah Eye Expert ini, 50 ribuan atau 60 ribuan, tapi udah hasilnya menurut aku udah lumayan oke banget, tahan lama, waterproof juga. Jadi udah aku paling suka ini aku lagi suka banget pakai ini nih. Udah aku kayak belum beralih ke mana-mana lagi selain Wardah Eye Expert yang The Volume X
Expert Mascara ini. Wah. Nah, perfume sebagai, perfume reviewer atau orang yang emang ngebahas perfume setiap hari di video aku, yang namanya perfume favorit tuh kayak agak susah sebenarnya, karena aku setiap hari tuh pasti kayak nyobain perfume dan aku biasanya selalu rotasi kan perfume-perfume aku. Tapi, entah kenapa yang selalu ada di tas aku belakangan ini adalah ini, Etre yang, Volcanic. Ini Volcanic aku entah kenapa lagi suka banget pakai dan aku belum ganti-ganti, di tasku tuh selalu ini. Jadi kalau misalnya aku pergi-pergi terus lupa pakai perfume, pasti aku langsung ambil yang ada di tas aja kan, dan ternyata inilah dia. Dan entah kenapa setiap kali aku nge-sip ini, pergi keluar tuh pasti ada aja yang nanya, "Ini perfumnya enak banget sih, wanginya manis." Dan, aku ngerasa makin ke sini wangi perfume ini tuh kayak makin unik, makin enak, makin pokoknya mau dipakai siang-siang pun sekarang tuh nggak ada masalah banget, aku pakai siang-siang bolong pun tetap enak gitu menurut aku. Jadi nggak tahu ini emang lagi jadi favorit aku saat ini, emang belakangan lagi seneng aja pakai yang satu ini, walaupun ya aku juga tetap nyoba-nyobain dan pakai-pakai perfume lain, terutama kalau aku lagi review atau bikin-bikin video, gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang jadi favorit aku, sebenarnya kalau ngomongin yang lain banyak banget, tapi entar videonya kepanjangan. Buat kalian yang pengen aku juga, bahas lebih lengkap tentang produk-produk yang aku bahas kali ini, yang aku sebutin kali ini, yang jadi favorit aku kali ini, kalian bisa komen di bawah. Kayaknya aku mau rencanain untuk bikin satu video di tiap minggu yang ngebahas-ngebahas produk-produk lain juga selain produk perfume. Jadi kalau misalnya kalian pengen aku ngebahas apa gitu, pokoknya komen aja di bawah, siapa tahu aku pas lagi emang seneng pakai dan aku bisa bahas, produknya, oke? Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.